190805014. Di sini saya sebagai praktikan dari Lab Struktur Hewan akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan dan sistem pencernaan pada hewan. Dan kita memulai praktikum kita, ada baiknya kita memakai alat pengaman untuk praktikum supaya praktikum kita dapat berjalan dengan lancar, seperti masker dan sarung tangan. Baiklah, alat pengamannya sudah selesai dipakai seperti sarung tangan dan masker. Sekarang kita mengambil styrofoamnya ini sebagai alas kita untuk menempatkan sampel yang akan kita bedah. Nah, di sini kita memakai sampel ikan lele. Maka di sampel yang pertama ini mengenai sistem pernapasan yaitu Larias ratapus, yaitu ikan lele. Kemudian kita belah tubuh ikan lele dari bagian ventral, yaitu dimulai dari lubang anal. Selanjutnya kita gunting ataupun kita belah bagian ventral posterior operculumnya. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari ataupun mempraktikumkan mengenai sistem pernapasan pada ikan. Yang pertama yaitu kita mulai dari nasal, yaitu rongga hidungnya. Kemudian kita balik, terdapat insang, operculum, labirin. Ini labirin sebagai alat pernapasan tambahan pada ikan. Kemudian ada kerongkongan, kemudian ada hepar. Jadi itulah sistem pernapasan pada ikan. Nah, kelebihan dari ikan ini ataupun kelas dari Pisces mempunyai labirin, yaitu sebagai alat tambah untuk pernapasan, yaitu untuk membantu si insang. Nah, kita sudah mengetahui proses ataupun bagian-bagian dari sistem pernapasan pada ikan, yaitu ada labirin sebagai alat pernapasan tambahan untuk membantu insang dalam melakukan pernapasan. Kemudian ini ada hepar, juga ini sebagai alat pernapasan pada ikan. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana sistem pernapasannya si ikan. Baiklah, setelah kita membelah tubuh ikan ini, kita sudah dapat melihat bagian-bagian pencernaan dari ikan tersebut, yaitu ada ventriculum, yaitu lambung. Bisa lihat lambung. Kemudian ada usus besar. Ini usus besarnya. Kemudian ada usus halus. Ini usus halus. Mekanisme pencernaan pada ikan yaitu dimulai dari 5 oris, yaitu ini mulutnya, mulut. Kemudian disusul dengan kerongkongan esofagus. Esofagus ini. Kemudian ada ventriculus. Kemudian ada intestinum tenu, intestinum crassum, cloaca, dan yang terakhir itu adalah ini anal sebagai pencernaan akhir, yaitu mengeluarkan fesesnya. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana sistem pencernaan pada ikan ataupun Pisces pada sampel yang kita ambil, yaitu adalah ikan lele. Masuk ke sampel yang kedua, yaitu burung empirit.
ataupun sering kita mengenal ini sebagai burung pipit yang biasa kita jumpai di sawah, atau yang bernama Latin Kencura leugastroides atau yang berfamili Estrididae. Nah, di sini kita akan melihat sistem pernapasan pada burung pirit ini. Sebelum kita melihatnya, kita membelahnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita mengupas kulitnya untuk melihat bagian dalamnya. Baiklah, kita akan belajar mengenai sistem pernapasan pada burung empirit ini. Nah, sistem pernapasannya itu dimulai dari rostum, kemudian ada nasofaring nih, bagian di sininya, nasofaring ini, kemudian ada laring ini yang bentuknya seperti gigi-gigi kecil ini. Kemudian ada pundi-pundi udara atau pneumatokis. Kemudian ada pundi-pundi udaranya ini. Kemudian ada paru-parunya. Ini paru-parunya sebagai untuk pernapasan pada si burung. Kemudian sistem pernapasannya itu pertama dimulai dari rostum, nasofaring, kemudian laring, kemudian pundi-pundi udara, dan yang terakhir kita akan melihat bagaimana sistem pencernaan pada burung empirit ini. Sistem pencernaan burung empirit ini dimulai dari rima oris, mulutnya, kemudian itu ada faring, ini faring, kemudian ada esofagus, kemudian ada vesikula velea ini, kemudian ada intestinum nih, ini bagian ususnya, kemudian ada yang berdetak ini adalah jantungnya nih, walaupun dia sudah mati, tapi jantungnya tetap masih berdetak. Kemudian ada lambung, kemudian ada hepar nih, ini hepar ya. Kemudian ada saluran untuk pencernaannya ke anus, yaitu lobus ventral. Kemudian sudah kita ketahui bagian intestinum, lambung. Setelah itu ada saluran yang untuk pembuangannya, yaitu kloaka nih, di sini bagian ininya. Jadi sistem pencernaan pada burung empirit ini dimulai dari rostum, faring, tembolok, esofagus, kemudian ada ventriculus, kemudian ada intestinum, kemudian ada intestinum crassum ini, dan yang terakhir ada kloaka. Nah, ini merupakan sistem pencernaan dari burung empirit ataupun kelas Aves ini. Jadi pencernaan pada Aves ini ataupun kelas burung ini sangat membantu untuk proses mekanisme dalam tubuhnya. Nah,
sudah mengetahui proses pencernaannya dari si AFES. Jadi kesimpulan praktikum kita pada hari ini yaitu mengenai respirasi, yaitu proses di mana organisme melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya. Nah, kedua belah sampel yang telah kita bedah, kita mendapat dua perbedaan dari sistem pernapasannya. Di kelas ikan ataupun Pisces, kita mendapat sistem pernapasannya itu adalah insang ataupun berupa labirin untuk sebagai proses pernapasan tambahan. Sedangkan pada kelas Aves ataupun burung, kita mendapat proses pernapasannya itu ataupun alat pernapasannya itu berupa pundi-pundi udara, di mana pundi-pundi udaranya itu berfungsi sebagai alat pernapasannya saat burung terbang itu. Jadi kesimpulan untuk proses pencernaan yaitu proses perubahan makanan ataupun penyerapan sari-sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dan dipecah oleh molekul makanan yang berupa enzim. Jadi enzim sangat membantu untuk proses pemecahan molekul makanan. Nah, dari sampel yang kita dapat yaitu sampel kelas Aves dan Pisces, kita mendapat perbedaan dari sistem pencernaannya, yang itu di kelas Pisces kita mendapat sistem pencernaan akhirnya itu berupa anal, lubang anal, sedangkan pada kelas Aves kita mendapat sistem pencernaan akhirnya itu adalah berupa kloaka. Sekian praktikum hari ini yang dapat saya jelaskan dari kedua sampel yang saya ambil. Jika ada kesalahan kata ataupun praktikum yang saya lakukan, saya mohon maaf. Sekian dari praktikum saya mohon undur diri. Saya Rita Aprilia Brubukit mengucapkan terima kasih dan selamat sore.